Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Dia sebagai juru selamat datang ke dalam dunia, tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi dia berjanji untuk suatu ketika dia datang kembali menjemput kita dan membawa kita ke surga yang mulia. Haleluya. Jadi kita bersyukurnya apa? Orang kan menyebut Tuhan, Tuhan. Seperti apa sih Tuhan yang mereka sampaikan itu? Kan orang bisa menyebut Tuhan, tetapi mereka bahkan tidak tahu Tuhannya seperti apa, wujudnya seperti apa. Kan beberapa minggu kemarin saya sudah sampaikan. Tapi yang menjadi kebanggaan orang Kristen adalah kita benar-benar melihat Tuhan kita. Walaupun kita yang ada di malam ini tidak melihat Dia. Tetapi orang-orang yang berada bersama Yesus pada abad pertama, semenjak kelahiran Yesus, terutama murid-murid yang memberikan kesaksian, dan para sejarawan Kristen maupun non-Kristen telah memberikan pernyataan secara konkret tentang Yesus yang pernah datang menjadi manusia. Tuhan yang pernah datang menjadi manusia, disalib, bangkit, naik ke surga. Dan saya sampaikan juga pada YouTube saya itu, Bapak Ibu Saudara, saya mohon supaya yang belum mengikuti bisa Bapak Ibu subscribe dulu, supaya nanti konten-konten berikutnya bisa langsung ada notifikasinya di HP Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian Bapak Ibu juga mendukung biar channel ini banyak semakin dikenal oleh banyak orang. Saya tidak bertujuan untuk mencari duit, sama sekali tidak ada tujuan saya. Tapi saya bertujuan memberitakan Injil, biar nama Tuhan dimuliakan, satu jiwa diselamatkan, beribu-ribu malaikat Tuhan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Jadi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu sebenarnya merupakan puncak dari apa yang dirasakan Tuhan Yesus. Sebentar lagi dia akan menerima penyiksaan yang secara kasat mata, secara langsung. Bayangkan tiba-tiba kita yang berdiri ini dicambuk, dipukul, diludahi dengan cambukan-cambukan yang ketika dihantam itu keluar daging-daging dari tubuh kita. Bagaimana sakitnya. Kalau orang dibunuh langsung ditembak mati, dia nggak merasakan sakit. Dor, langsung mati. Tetapi penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, dia ditangkap pada jam 12 malam sampai pada jam 3 sore, baru dia mengembuskan napasnya. Bayangkan penyiksaan yang sedemikian lamanya. Kalau kita bayangkan itu, saudara, tentu kita akan merasa terharu. Makanya kalau kita beribadah mencari Tuhan itu gak ada ruginya. Banyak orang Kristen mau beribadah, mau mencari Tuhan. Apalagi kalau sekarang sudah ada corona, itu kesempatan. Orang yang malas, kesempatan buat mereka. Karena corona. Ya gak apa-apa, alasan aja terus corona. Memang betul ada corona. Tapi kan corona sudah turun, masa gak mau ibadah? Kita doakan mereka supaya mereka juga berdatang bersama-sama dengan kita. Amin. Ibadah itu penting. Tuhan Yesus terlalu baik buat kita semua. Dia sangat mengasihi kita. Kita perhatikan. Ketika dia merasa bahwa seakan-akan dia tidak mampu, kalau boleh Tuhan angkat cawan ini. Kalau boleh Tuhan angkat ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan. Di dalam keadaan seperti itu dia tetap taat dan tekun.
Yesus taat. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Dia tidak hanya taat mengalami penderitaan saja, tetapi bahkan penderitaan itu membawanya kepada satu kematian. Dan itu menyempurnakan maksud dan tujuan Allah bagi manusia, bagi kita semua. Makanya kenapa kita nggak bersyukur punya Tuhan yang luar biasa? Orang lain yang punya Tuhan, memanggil nama Tuhan, Tuhan yang mana nggak tahu. Tapi kita bersyukur kekristenan punya Tuhan yang jelas, Tuhan yang benar. Ada amin? Tuhan kita jelas, Tuhan kita benar. Mari kita lanjutkan. Di dalam Matius 26 ayat 38 yang dia katakan adalah seperti mau mati rasanya. Seperti apa? Mau mati rasanya. Mau mati padahal sebelum mati. Jadi rasa ini juga dimiliki oleh manusia. Ketika manusia mengalami persoalan, kesulitan hidup, seakan-akan sudah gak ada jalan keluar. Baru persoalan hidup, rasanya sudah mau mati. Lebih baik mati saja. Gantung diri. Makanya banyak orang gantung diri, minum obat, minum racun, lompatkan diri dari jurang. Kemudian ada yang lompatkan diri dari mobil, ada yang lompatkan diri dari gedung yang tinggi, membunuh diri karena persoalan dan tekanan hidup. Baru itu saja mereka nggak mampu. Nah, Yesus yang sebagai manusia waktu itu mengalami keadaan yang lebih mengerikan daripada itu. Yesus sebagai manusia memiliki rasa itu. Saat mana ia harus mengerjakan apa yang Allah ingin dia kerjakan bagi manusia. Ini bukan berarti Allah ingin Yesus mengerjakan, lalu ada dua Allah. Jangan salah paham ya, saya sudah berulang kali mengajar. Karena Allah sendiri yang menjadi manusia. Ya, jadi tidak mungkin Allah datang sekaligus sama manusianya. Saya ingin tanya, kalau Allah yang menjadi manusia, apakah surga kosong? Surga kosong? Surga gak mungkin kosong. Siapa yang bisa menyamai hikmat Allah dan kekuasaan Allah? Kalau firman yang telah menjadi manusia datang di dunia, kemahakuasaannya, kekuasaannya tetap eksis, berada di surga yang kekal. Sebab apa? Dia adalah Allah Roh. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Dia Allah Roh Kudus. Haleluya. Lanjut. Yesus bisa menang dan mengatasi rasa sakit, rasa takut, rasa problem berat di dalam kehidupannya. Saudara, Yesus menempatkan keinginan Allah di atas ketidakberdayaannya sebagai manusia. Ia menempatkan apa yang Tuhan mau itu lebih di atas segala-galanya. Ia berkata kepada Bapa, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi dia menempatkan rencana Allah, pekerjaan Allah, apa yang Tuhan mau, itu di atas segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, waktu dulu saya melayani di GBI, Ibu Prayogo, memang dia seorang yang keras. Tetapi ada banyak hal-hal yang kita pelajari. Dia maunya kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu harus gregetan. Gak bisa biasa-biasa aja, saudara.
Jangan coba-coba kita melayani orang mati berani pakai sendal atau sepatu sendal. Pulang, ganti, cepat. Di depan banyak orang. Kamu akan ditegur dengan keras. Cepat, pulang, ganti. Itu baru pakai sendal. Jangan coba-coba pakai baju kaos yang berkeras sekalipun nggak boleh. Sebenarnya bukan masalah persoalan baju, tapi masalah kalau kita melayani Tuhan, bukan hanya hati dan jiwa kita, tetapi juga penampilan kita itu mencerminkan ketaatan dan kesungguhan kita karena kita mengasihi Dia. Setuju, katakan amin. Jadi ada hal-hal yang kita bisa ambil, kita bisa petik dari kenapa itu bisa terjadi. Kenapa beliau maunya seperti itu? Kalau mempersiapkan Natal, itu dia selalu mempersiapkan semua sebaik-baiknya, semua terbaik. Orangnya perfeksionis, dia mau semua yang terbaik. Begitu ada salah sedikit, habis kamu. Memang dia punya pribadinya seperti itu. Tapi ada orang yang bisa menerima sekalipun ya ada salah-salah sedikit, ada yang kurang-kurang dikit. Dia cuma ngomong baik-baik saja. Kalau beliau jangan macam-macam kamu. Jangan coba-coba pemain musik main musik, tapi dia mingkem aja, mulutnya diem, gak nyanyi. Dia langsung tuding dari tempat duduknya. Tuding sudah. Nyanyi. Loh iya seperti itu sudah aksinya, reaksinya. Loh saya juga sering begitu. Saya main keyboard, tiba-tiba kan kadang kita harus konsentrasi, jadi nggak nyanyi. Itu jangan coba-coba. Kalau sudah kamu nggak nyanyi, nggak usah noleh dia, kan dia noleh depan kita. Dia coba-coba noleh ke situ, matanya sudah begini. Nyanyi. Itu tangannya begitu. Tapi itu sesuatu yang bagus. Jadi kita menyanyi, menyembah Tuhan, tidak hanya memainkan musik, tetapi juga bisa menyembah, bisa menyanyi. Jangan pikirannya kemana-mana, itu juga nggak boleh. Itu juga nggak benar. Amin, saudaraku. Apalagi Bapak Ibu Saudara datang dulu di gereja, pikirannya di rumah, nggak bisa dapat sesuatu. Ada seorang masih teman saya. Ketika kita kumpul, dia sudah melayani Tuhan beberapa tahun. Lalu saya suruh berdoa. Gak berani doa. Saya bilang, kamu ini sudah melayani Tuhan berapa lama? Doa makan saja, gak berani. Harus bisa, saya kasih tahu. Kalau kamu melayani Tuhan, harus berani. Tempoh hari Pak Margo, saya pernah suruh doa di mana? Awalnya dia sempat nolak, tapi akhirnya dia doa juga. Dan mantap juga doanya. Doa itu bukan seberapa baik modifikasi kata-kata, tapi doa itu adalah apa yang ada di dalam hati kita ungkapkan kepada Bapa di surga. Amin. Itu yang terbaik, saudara. Haleluya. Lanjut. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu betul-betul yang terbaik. Yang terbaik. Makanya dipakai peraturan 1 jam sebelumnya, kita ibadah jam 5, jam 4 kurang seperempat sudah harus ada di menara doa. Doa dulu di menara doa. Begitu jam 4 kurang seperempat, lebih 1 menit saja sudah langsung kena teguran. Oh, itu disiplin luar biasa di sana, saudara. Disiplin. Tapi itu hal yang bagus. Saya harap kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan di sini, jangan melihat jumlah kita, Allah kita cuma sedikit kok. Yang penting kan saya melayani. Tapi saya bersyukur pelayan-pelayan di sini semua sudah cukup bagus. Kita cuma tingkatkan mutu pelayanan kita bersama-sama. Amin. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya mengajak, menghimbau. Kita adalah tim yang dipakai Tuhan untuk melayani. Mari kita tingkatkan mutu pelayanan kita di hadapannya. Haleluya. Yang setuju bilang amin.
Oke, lanjut saudara. Darah Yesus adalah darah yang mahal. Darah yang telah dikorbankan. Bukan saja darah yang bercucuran dari tubuhnya yang sudah luka sekucur tubuhnya. Alkitab mencatat bahwa dia sudah tidak dikenali. Bahkan orang melihat dia membuang muka. Haleluya saudara. Berapa beratnya penderitaan, penyiksaan yang Tuhan Yesus alami karena dosa Bapak Ibu, dosa saya. Amin. Alkitab mencatat begini. Orang sudah tidak mengenal lagi dia. Artinya seberapa hancurnya dia. Tapi yang menjadi mengherankan adalah Petrus. Kenapa dia begitu tega? Begitu tega. Dia mengikuti Yesus dari jauh. Saat ditanya, kamu juga bagian dari mereka kan? Bukan. Tak kenal saya. Itu orang siapa itu? Tak kenal saya. Kalau Petrus orang Madura begitu jawabnya mungkin. Ada anak kecil yang bilang, oh iya ini saya juga lihat dia. Oh, bukan, salah orang. Saya heran. Tapi memang Yesus sudah tahu terlebih dahulu. Petrus mau menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Yesus bilang, Petrus. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terbukti sudah. Heran ada seorang murid yang bisa menyangkal. Tapi untungnya dia kembali berbalik. Dia benar-benar hancur. Merasa bersalah di hadapan Tuhan. Jadi jangan Yesus sendiri gak menghakimi Petrus. Betul gak? Yesus gak datang sama Petrus. Dia bilang, Petrus. Oh ini kira apa? Kamu ini anak durhaka. Betul enggak? Enggak. Yesus tidak bilang begitu. Kamu sudah ikuti saya berapa lama? Kok bisa kamu itu menyangkal saya? Kan begitu. Tapi Yesus tidak lakukan itu sudah. Yesus malah cari Petrus. Wow. Yang dilihat adalah bukan awalnya, tapi endingnya. Makanya tidak ada boleh manusia seseorang yang menghakimi orang lain. Yang kita lakukan adalah doakan mereka, ajak mereka terus. Dia menyakitimu, ampuni dia. Oh sudah berkali-kali, ampuni. Kau usah hitung berapa kali nih orang menyakiti kita. Hitung berapa banyak kali engkau menyakiti Yesus dan sampai hari ini masih diampuni. Kalau Yesus bilang, wes stop, gak ampuni korbannya, masuk surga enggak? Neraka. Tapi kita bersyukur. Kita berkali-kali buat dosa, buat salah, Yesus masih ampuni. Yesus masih ampuni. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Anak manusia yang suci ini menjadi korban penebus dosa bagi semua darah anak-anak manusia yang cemar oleh dosa. Jadi penebusan dosa bukan oleh darah binatang lagi, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, tetapi oleh darah manusia yang bernama Yesus yang suci. Darahnya adalah darah suci. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian baru dan yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan. Sama-sama katakan, untuk pengampunan dosa. Sekali lagi, untuk pengampunan dosaku, dosamu. Kita harus memperhatikan hidup kita. Kadang-kadang manusia ini tidak stabil. Hari ini bertobat, besok kumat. Makanya dikatakan Kristen tomat. Tobat, kumat. Jangan saudara, jangan sia-siakan hidup kita.
Mari benar-benar kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Jaga hidupmu, jaga pergaulanmu, jaga rumah tanggamu, jaga kelakuanmu, jaga keluargamu, jaga semuanya. Harus di dalam rencana Tuhan. Harus di dalam cara Tuhan. Harus di dalam jalan Tuhan. Lanjut. Luar biasa, Matius 26 ayat 28. Inilah darahku. Yesus sendiri yang ngomong ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosaku. Darah berdosa yang mengalir dari manusia pertama di Taman Eden, yang dikutuk oleh Allah, turun-temurun ke semua manusia, baik yang dahulu, sekarang dan kemudian. Semua manusia jadi berdosa, walaupun dia tak ikut melakukan dosa Adam dan Hawa. Dia tidak ikut di dalam dosa Taman Eden. Tetapi karena gen manusia yang telah berdosa dan mendapat kutuk itulah yang terus mengalir secara turun-temurun sampai kepada kita hari ini. Karena itu kita butuh seorang juru selamat. Sama-sama katakan, kita butuh juru selamat yang mengampuni dosa kita, yang memberikan pembebasan kepada kita, yang memutuskan rantai dosa. Baru kita masuk surga. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Dialah jaminan satu-satunya, tidak ada lain, tidak ada dua, tidak ada tiga. Satu-satunya jaminan hidup yang kekal hanya di dalam Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Karena sama-sama katakan Yesus. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan haleluya, amin. Lalu refnya apa? Nah, kalau refnya itu sudah masuk di persembahan loh, kolektif. Ya. Kolektif meneh. Nanti Bapak Ibu Pak Pendeta iki loh, kolektif meneh. Enggak, maksudnya yang dipersembahkan itu tidak hanya berbicara tentang finansial. Persembahkan apa yang kita miliki. Loh, kita ini gak miliki apa-apa. Kita yang miskin baru dibuat Tuhan menjadi, dia yang kaya rela miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Yang dimaksudkan di situ bukan hanya materi, tapi kaya di dalam roh, kaya di dalam hati. Amin. Kaya di dalam kasih. Kalau kamu punya kasih, kalau Bapak Ibu punya kasih, beri kasih itu. Berapa kali beri kasih? Seterusnya. Sampai kapan? Sampai berapa lama? Sampai Yesus datang. Sampai selama kau hidup di dunia. Berikan kasih. Berikan kasih. Berikan kasih. Haleluya. Oke, lanjut saudara. Jadi darah berdosa itu diputus oleh Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan, supaya kita darah yang berdosa mengalami penyucian satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ketidaktaatan Adam itu menuai apa? Ketidaktaatan Adam menuai apa? Maut. Bukan nasib maut.
Itu nasib maut. Ini maut. Maut, saudara. Tahu maut? Bahasa Maduranya maut apa? Mate. Ya kan? Binasa. Ketidaktaatan Adam menuai maut, tetapi ketaatan Yesus menyelamatkan. Coba kita ulangi. Ikuti saya. Ketidaktaatan Adam menuai maut, tetapi ketaatan Yesus menyelamatkan. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, perhatikan ini ayat luar biasa. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Katakan yes. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Luar biasa, saudara. Ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi karena Adam semua orang berdosa. Tapi jangan bilang begini, jangan salahkan Adam lagi. Adam, gara-gara kon aku saiki jadi orang berdosa. Coba saya yang hidup ganti Adam waktu itu. Gak mungkin saya makan buah itu. Belum tentu, saudara. Amin. Belum tentu. Belum tentu juga. Iblis itu lebih licik daripada manusia. Iblis itu licik, cerdik dan licik. Tetapi manusia yang percaya cerdik, tapi harus tulus. Kalau iblis itu cerdik, licik dan pembohong. Ngomongnya semua kata-katanya itu nggak benar. Firman Tuhan itu dibalik-balik. Haleluya. Firman Tuhan itu dibalik-balik oleh iblis. Coba kita melihat, darah Yesus itu mahal, menghasilkan keselamatan yang kekal. Jadi betapa mahalnya pengampunan dari Allah yang harus dibayar oleh Yesus dengan penderitaan. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Perhatikan 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Siapa? Adam. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow. Harus jual mahal. Jangan jual murah. Sebab kita ini mahal. Bilang sama sebelahmu, kamu itu mahal. Kita sama-sama mahal. Amin. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16, saya ulangi sekali lagi. Bapak Ibu yang hafal, mari kita sama-sama ucapin firman ini. Hafal semua? Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Itu ayat pamungkas, ayat 17-18. Yang tidak percaya telah berada di bawah penghukuman. Jadi awas, kalau nggak percaya ya sudah neraka. Yang percaya surga. Itu sudah. Cuman dua itu jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Jalan sempit itu sakit. Betul enggak? Harus susah. Hati-hati. Tapi kalau jalan lebar, bisa lengkap kampung ke kanan ke kiri, tutup mata pun oke lah. Diskotik oke, mabuk-mabukan oke, judi oke, pelacuran oke, semua oke. Tapi jiwamu, puji Tuhan. Dengan demikian maka kita bersyukur hari ini kita semua yang sudah percaya, kita telah terima keselamatan dan hidup yang kekal. Kita sangat bersyukur. Kita bangga punya Bapa yang seperti Yesus. Saya sering kali sendiri ambil gitar atau di depan piano saya menyanyi sambil meneteskan air mata. Puji Tuhan, di rumah saya sudah bikin studio dan sudah bisa digunakan, cuman masih kurang peralatan soundnya. Tapi sudah bersyukur sudah bisa digunakan. Jadi saya bersyukur di tempat itu setiap ada kesempatan saya ingat betapa baiknya Tuhan. Selalu saya di ruangan itu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Sebenarnya saya rindu kita ada doa malam walaupun melalui Zoom. Doa malam bersama-sama. Gak usah panjang-panjang. 15 menit, 20 menit cukup. Tapi kita manfaatkan doa malam itu sungguh-sungguh kita berdoa nyembah Tuhan. Walaupun dari rumah sendiri. Itu nikmat sekali, enak sekali saudara. Haleluya. Amin. Mari. Maka selesailah pengajaran kita. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia, menebus dosa kita, mati di atas kayu salib? Karena cuma satu kata. Karena Yesus mengasihimu. Karena Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi semua manusia. Amin. Ayat yang kita sudah bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi karena Dia mengasihi kita, mencintai kita. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu tidak seperti truk gandeng, tidak seperti kereta api. Jadi kepalanya ke Jember, ekornya, gandengnya semua pasti sampai Jember. Keselamatan itu nggak begitu. Kalau suami benar pasti masuk surga. Istri nggak benar, istri nggak masuk surga. Atau sebaliknya. Jadi kita harus bawa keluarga kita. Ajarlah keluarga kita untuk mengasihi, mencintai Tuhan. Anak-anakmu, cucu-cucumu, ceritakan kepada mereka. Ceritakan kepada mereka tentang kebenaran itu. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan demikian selesailah pengajaran kita. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib? Karena jawabannya adalah Dia mengasihi semua umat manusia. Selesailah sesi yang ketiga, dan minggu depan kita akan memulai pelajaran yang lain. Oke? Dan minggu depan akan dilayani oleh Wakil Gembala Ibu Elsie. Karena saya sudah melayani berturut-turut 3 minggu, jadi harus gantian.